Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, masih dalam bab wasiat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang mana sebelumnya telah kita bahas tentang definisi wasiat dan beberapa hukum tentang wasiat. Sekarang mu'allif melanjutkan masih dalam bab wasiat, bagaimana cara mengeksekusi wasiat atau menjalankan wasiat pada saat seorang wafat. Bagaimana cara mengeluarkannya dalam hartanya, dan kemungkinan dia mengucapkan beberapa ucapan itu berakibat kepada eksekusi atau menjalankan wasiat tersebut. Sini muallif mengatakan, qala al-muallif rahimahullah, wa yukhraju al-wajibu kulluhu min dainin wa hajjin wa ghairihi min kulli malihi ba'da mautihi wa illam yusi bihi. Muallif mengatakan, dan dikeluarkan yang wajib seluruhnya. Kemudian muallif menjelaskan apa saja yang dimaksud dengan yang wajib seluruhnya. Min berarti min di sini bayaniyah, penjelasan dari yang wajib itu apa saja. Dainin, utang. Wa hajjin, haji. Wa ghairihi, dan selain haji, seperti zakat, kafarat, nazar, dan lain-lainnya. Dari mana dikeluarkan? Min kulli malihi, dari keseluruhan harta si mayit. Ba'da mautihi, setelah wafatnya. Wa illam yusi bihi, sekalipun si mayit tidak mewasiatkan. Qadarallah, seseorang itu wafat dan tidak ada wasiat, beliau belum haji, zakat 2 tahun 3 tahun yang lalu belum dia bayar, ya, atau dia sudah bertanya dan tahu angka kewajiban zakatnya semenjak dia sudah wajib, tapi dia mengatakan belum sempat dia keluarkan seluruhnya. Ada hutang zakatnya sebanyak umpamanya 100 juta rupiah dikumpulkan dari semenjak dia awal berzakat, dan dia sudah mau mengeluarkannya, tapi 100 juta angkanya besar. Dia mungkin baru mencicil 5 juta. Qadarallah, Allah memanggilnya. Walaupun dia tidak wasiatkan yang 90 juta tadi, wajib dikeluarkan dari harta si orang yang meninggal tadi. Begitu juga hutang haji. Kalau dia sudah wajib haji, hartanya lebih dari biaya berangkat ibadah haji, di luar harta kebutuhan pokok. Dia punya rumah yang di tempat tinggal sendiri, punya aset properti yang lain, mungkin tanah atau rumah yang lain, punya uang tunai juga yang cukup untuk pergi berangkat haji. Akan tetapi dia tunda. Mungkin satu dan lain hal. Sebagaimana beberapa alasan yang banyak kita temukan di tengah masyarakat ketika ditanyakan kenapa belum berangkat haji, mungkin alasannya belum siap, segala macam. Siap dan tidak itu adalah kemampuan harta Anda. Ketika harta mampu dan fisik Anda sehat, harus Anda tunaikan ibadah haji. Pergi berangkat, mendaftar, pergi berangkat. Ya, Allah mengatakan, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan menjadi kewajiban manusia kepada Allah, bagi siapa yang mampu melakukan perjalanan, wajib bagi dia untuk melakukan ibadah haji. Ya.
itu jadi wajib bagi dia. Bagian dari rukun Islam. Tapi kita itu berbicara dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi tidak normal seperti sekarang, antrian haji sampai puluhan tahun. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, di sebagian daerah ada yang 30, bahkan ada yang 40 tahun. Maka dalam kondisi ini bagi dia tidak wajib haji, karena tidak bisa berangkat. Tadi kita bicara normal, ya mungkin sekitar di tahun 90-an. Tahun 90-an, orang 2 minggu sebelum jemaah haji berangkat, Anda mesti bisa mendaftar dan bisa berangkat. Ya, qadarullah dia wafat. Wafat dia, kemudian bagi ahli warisnya wajib dikeluarkan hutang kepada Allah ini. Ya. Akan tetapi sebagian para ulama mengatakan seperti dikatakan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitab Tahdzibus Sunan, di mana dia mengatakan qada itu dibolehkan apabila ada niat dan keinginan tapi terhalangi oleh ajal yang datang menjemput. Itu yang diqadakan. Tapi kalau tidak ada keinginan dia untuk berangkat haji dari awal, dan begitu juga zakat, tidak ada keinginan, memang bakhil. Haji juga dengan demikian. Sibuk, saya nggak ada waktu, kata dia. Saya tidak ada waktu, saya sibuk mengurus bisnis saya. Tidak ada waktu ke haji kan 40 hari. 40 hari bisa saya tinggalkan, bisa ambruk. Zakat pun tidak dia keluarkan karena capek saya mencari, harus saya keluarkan, saya bagi ke fakir miskin 2,5%. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan dalam kasus seperti ini tidak boleh diqadhakan karena dia tidak ada keinginan untuk mengeluarkan dan tidak keinginan berangkat haji. Lalu bagaimana kondisinya dia? Dibiarkan dia antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Allah akan memberikan siksa kepadanya atas kesengajaannya meninggalkan yang fardu, yang wajib tadi. Tapi yang digantikan, yang diqadha tadi, yang dia ada keinginan. Ya, tapi ditunda. Kita berbicara tahun 90. Ada keinginan, insyaAllah saya berangkat haji tahun ini. Kemarin masih sibuk dalam bisnis, dalam urus anak-anak masih kecil-kecil sekali. Repot kalau ditinggal umpamanya. Sekarang insyaAllah tahun ini saya dan istri berangkat. Sudah kami sisihkan anggarannya, dananya dari harta kami. Qadarullah, sebelum dia berangkat, ajal menjemput. Ini wajib dikeluarkan dari hartanya biaya berangkat ibadah haji tadi. Ini kita bicara sebelum kondisi di mana haji menjadi suatu hal yang terhalangi untuk berangkat. Sekarang Anda punya dana ibadah haji pun, ya, jarak sekarang Ramadan dengan Syawal, Zulqa'dah, masih ada sebulan lagi mau berangkat atau 2 lagi berangkat, tidak mungkin Anda bisa berangkat. Maka ini kondisi sekarang tidak termasuk dalam pembahasan ini. Ini kondisi pengecualian. Ini kita berbicara pada kondisi normal. Ya. Maka bila orang wafat pada saat-saat ini, tidak perlu dihajikan. Karena memang dia tidak wajib haji. Ulama sepakat. Ya. Bila tidak mampu, tidak ada kewajiban haji. Mampu itu dari sisi keuangan dan dari sisi kemungkinan. Imkaniyatu ada. Dari sisi keuangan ada kemampuan dia. Ada uang, badan sehat. Tapi tidak memungkinkan. Visa nggak akan dapat. Ya, dengan demikian tiket pesawat tidak dapat. Dengan demikian tenda tidak akan dapat di Arafah dan di Mina. Dengan demikian yang lebih repot lagi bisa masuk ke dalam kota Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan seterusnya amalan-amalan ibadah haji.
di Mina, di Arafah dan di Mina dan di Muzdalifah tentunya. Ya, dalam kondisi ini tentu tidak ada kewajiban. Ini difatwakan oleh para ulama, ketika kuota penuh tidak ada kewajiban. Ya, kan tetapi kondisi ini bila disengaja dan dibuat oleh perbuatan manusia, mereka lah yang berdosa. Ya. Kita ulangi kembali, wa yukhrajul wajibu kulluhu, dan dikeluarkan yang wajib dari seluruh harta si mayit, min dain, dari hutangnya, hutang kepada manusia, baik hutangnya yang ada borohnya atau pada jaminan atau pada barang gadaian, atau hutang yang tidak ada barang gadaiannya. Ya, Anda tahu bahwa orang tua Anda dahulu pernah pinjam uang kepada paman Anda, adiknya, dan Anda tahu bahwa belum dibayar 1 sen pun juga. Paman Anda sudah meninggal dan tidak ada catatan hutangnya. Anda tanya kepada sepupu Anda, kata mereka, enggak, ayah enggak pernah cerita. Tapi Anda tahu bahwa memang ia ada. Anda waktu transaksinya hadir dan melihat setelah terima uangnya, yakin Anda ada. Dan Anda yakin ayah Anda belum bayar kepada adiknya. Maka ketika ayah Anda wafat, harta ini dibayarkan hutang terlebih dahulu. Berapa hutang ke paman, umpamanya sekian puluh juta, dibayarkan. Sekalipun habis harta tersebut tidak ada ditinggalkan untuk ahli waris. Ya. Karena hutang ini posisinya adalah kewajiban dari yang punya harta ini. Kemudian sebelum hutang dibayarkan adalah biaya penyelenggaraan jenazahnya. Mulai dari mengkafankan, memandikan, mengkafankan, itu mengeluarkan biaya baik untuk peralatannya sampai menguburkan. Biaya itu dikeluarkan dari harta si mayat. Ya. Bila ada sisa, baru hutang-hutangnya. Walau hutangnya lebih banyak daripada biaya penyelenggaraan, iya, biaya penyelenggaraan yang pertama, kemudian hutangnya. Ya. Hutang kepada manusia dan hutang kepada Allah. Hutang kepada manusia tadi adalah dia mungkin beli dengan tidak tunai atau pinjam uang. Hutang kepada Allah dalam bentuk haji dan zakat atau kafarat, pernah bernazar, pernah bersumpah dan belum dilaksanakan konsekuensi dari nazar dan sumpah tadi. Ya. Min kulli malihi ba'da mautihi wa illam yusi bihi. Itu dikeluarkan dari keseluruhan hartanya setelah dia wafat, sekalipun dia tidak berwasiat. Dia tidak pernah mewasiatkan harus kalian ini bayarkan dari hutang saat ayah ya. Tidak. Tapi tetap Anda bayarkan. Kalau ada orang yang tahu-tahu datang nagih hutang, bapak kalian dulu berhutang kepada orang tua kami. Tentu Anda minta buktinya. Ada saksi atau tidak? Ada surat ditandatangani oleh atau tidak? Ya, kalau sekali atas materai atau tidak? Atau ada barang orang tua Anda yang dijaminkan dan digadaikan kepada mereka atau tidak? Bila tidak ada itu, ya, dan tidak satu pun di antara anggota ahli waris dan anggota keluarganya yang mengetahui hal tersebut, maka hukum asalnya al-aslu bara'atu dhimmah. Pada dasarnya manusia tidak punya hutang. Maka ketika ada orang yang mendakwakan bahwa seorang punya hutang, dia wajib membawa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ia memiliki piutang terhadap yang meninggal tadi. Ya. Fa in qala addul wajiba min thuluthi budi'a bihi wa in baqiya minhu syai'un akhadahu sahibu tabarru'i wa illa saqad. Mu'allif melanjutkan, jika seseorang sebelum meninggal dia berujar, apa ucapannya? Kalau saya wafat,
bayarkan yang wajib terlebih dahulu, kata dia, yaitu baik dari hutang, haji, atau zakat, atau ada kafarat, atau ada nadar. Dia mengatakan, dari 1/3 hartaku. Karena 2/3 akan dibagi waris, kata beliau. 1/3-nya mulai bayar dulu yang wajib. Budi abihim, maka dimulai yang dari wajib. Fa'in bakia, jika tersisa dari membayarkan yang wajib tadi, barulah diambil untuk orang yang diwasiatkan kepadanya bahwa dia menerima wasiatnya. Wa illa saqat, jika tidak ada sisa, untuk konsekuensinya gugur wasiatnya. Ya, dia berwasiat dan dia mengatakan, hutang-hutangku ambilkan dari 1/3 hartaku. Hartanya umpamanya ada 3 miliar. Tinggal lagi, kan dia mengatakan 1/3, berarti 1 miliar. Dari 1 miliar ini dimulai untuk membayar yang wajib dulu, kata dia. Kalau tidak, dari sekuturan hartanya. Ini karena dia mengatakan dari 1/3 hartaku ya, bukannya seluruhnya. Nah, maka apa konsekuensinya? Tentu hutang dan kewajiban-kewajiban yang tertunda tadi memotong wasiatnya. Umpamanya tadi 1 miliar, hutangnya ada umpamanya 950 juta. Zakat yang belum terbayar ada 40 juta. Tinggal lagi 10 juta. Haji bisa 10 juta haji. Tidak bisa haji 10 juta. Ya, tapi bisa Ustaz. Kalau ada teman atau famili atau tetangga atau kerabat yang kuliah di Mekah atau di Madinah, mahasiswa di Jami'ah Islamiyah di Madinah atau Jami'ah Ummul Qura, ya, Anda kenal, bisa Anda hubungi, minta bantu kepada dia, tolong haji atas nama orang tua saya, ini saya kirimkan uang 10 juta untuk biaya haji. Ya, maka mereka berangkat atas tersebut, selesai hutang. Berarti wasiat ada. Walaupun dia ada wasiat, kata dia, 1/3 hartaku berikan untuk fulan. Tapi wasiat tidak bisa dalam hal ini diberikan. Kenapa? Karena sudah habis. Sudah habis, maka wasiat gugur. Ya. Ini saja pembahasan dalam akhir tentang wasiat ini. Dan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan dalam bab al-musalahu. Al-musalahu artinya siapa yang boleh menerima wasiat. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya, membuka wawasan kita berkaitan dengan wasiat. Ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam materi seputar kajian ini, silahkan. Pertama, kami akan bacakan dari pesan singkat dari Amir di Makassar. Ustadz, saya dan orang tua pernah urunan 50-50 untuk beli 2 tanah kapling sebelahan. Setelah beberapa waktu berlalu, saya hendak membeli rumah di tempat lain. Tetapi ada kekurangan dana. Kemudian orang tua membantu menutupi kekurangan dana tersebut. Pertanyaannya, apakah sebaiknya saya mengembalikan bantuan dana untuk membeli rumah atau menyatakan tanah kapling yang pertama buat orang tua? Sebagai catatan, ketika orang tua membantu dana pembelian rumah tidak ada pernyataan pinjam-meminjam. Silakan, Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau Anda anak satu-satunya, anak tunggal, tidak ada anak yang lain, ya tentu ini tidak ada jadi masalah orang tua membantu anaknya. Tapi kalau Anda punya saudara, artinya orang tua Anda punya anak-anak lain selain Anda, tentu orang tua harus hadir dalam hal ini, ya. Tentu Anda sifatnya pinjam harus Anda kembalikan. Kecuali saudara-saudari Anda yang lain juga mendapatkan hibah yang sama, atau mereka ridho dengan pemberian tadi. Ya. Barakallahu fikum
Wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat. Berikutnya kami bacakan dari hamba Allah di Banten. Assalamualaikum Ustadz. Apabila orang tua kita meninggal dan meninggalkan warisan, akan tetapi hutangnya lebih banyak daripada warisannya, apa yang dikerjakan oleh ahli warisnya Ustadz? Apa yang dikerjakan oleh ahli waris? Masya Allah. Ya betul. Hutangnya lebih banyak daripada harta yang dia tinggalkan. Maka sekarang semua hartanya dieksekusi, dijual, dan dibayarkan hutang-hutangnya. Masih ada lagi yang nuntut Ustaz. Baik. Kalau masih ada yang nuntut, pertama dulu Anda data dulu berapa semua hutangnya. Ya. Kemudian bila kurang, masing-masing dibayar sesuai proporsional. Maksudnya seperti apa? Umpamanya hutang orang tua Anda hitung kepada E sekian ratus juta, kepada B sekian ratus juta, sekian ratus juta. Baik. Angka seluruhnya hutang orang tua Anda, ada yang hutang dagang, ada yang hutang bangun rumah, dan seterusnya. Ya, ada senilai hutangnya sebanyak 1 miliar. Kemudian ketika orang tua Anda wafat, maka tidak ada warisan yang dibagi sebelum hutang diselesaikan. Anda juallah seluruh warisannya. Dapat uang umpamanya cuma 500 juta rupiah. Ya. Maka Anda katakan kepada semua yang berpiutang, kami hanya bisa membayarkan 50%. Hutang orang tua Anda ada berhutang kepada A 100 juta, berarti cuma dibayar 50 juta. B 200 bayar 100. Dan begitu seterusnya sampai yang 500 juta tadi habis. Sisanya apakah ada kewajiban ahli waris? Jawabannya tidak ada. Lalu siapa yang bayarin? Ya tidak ada yang bayarin karena hartanya sudah habis. Kecuali ahli warisnya mau membayarkan, boleh. Ya, atau ada ahli waris yang statusnya adalah sebagai garantor atau penjamin atau kafil. Ayahnya pinjam, butuh untuk modal usaha, untuk beli barang, dia beli barang dengan tidak tunai dijual, beli barang tidak tunai dijual. Yang si penjual ini, pemasok ini, supplier ini, dia mengatakan, tidak apa-apa Pak, ya, tapi syaratnya anak bapak si fulan, teman saya, ya, dia menjadi penjaminnya. Lalu Anda panggil anak Anda, mau jadi penjamin bapak, teman kamu, ya, dia bilang, dia minta sebagai penjamin kalau ada apa-apa. Siap Pak, nih, tanda tangan dan sematrai, saya menjamin semua hutang bapak dengan dia. Kalau ada yang anak anggota keluarga yang menjamin, maka dia wajib membayarkan. Adapun dalam kasus tadi tidak ada lagi yang bisa hutangnya tadi 500 juta sudah terbayar, yang berjuta belum, tidak ada kewajiban ahli waris. Kecuali ada ahli waris yang mau membantu, itu kebaikan dia. Dan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah rezekinya. Tetapi tidak menjadi kewajiban. Berdasarkan hadis Abu Qatadah, di mana Rasulullah tidak mau menyarankan seorang sahabat yang memiliki hutang 2 dinar. Lalu Abu Qatadah mengatakan, huma alayya Rasulullah. Saya yang bayarkan 2 dinar ya Rasulullah. Saya sebagai penjamin. Ya. Lalu Rasulullah menyolatkannya. Dan setelah itu setiap bertemu Abu Qatadah, Rasulullah terus nagih. Apakah sudah kau bayarkan hutangnya? Ya. Ketika suatu saat Abu Qatadah sudah membayarkan, Rasulullah berucap, Al-ana baridat jildatuhu. Sekarang setelah engkau bayarkan, barulah kulitnya menjadi dingin dari panasnya api neraka. Ya. Lalu bagaimana yang tadi Ustaz? Ya, Anda tidak bisa mengajukan anak-anaknya untuk wajib membayar, kecuali anak-anaknya mau, walaupun anak-anaknya berkecukupan. Lalu siapa yang membayar? Itu adalah kewajiban negara. Dalam hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Muslim,
Rasulullah mengatakan, falamma fatahallahu, Rawi mengatakan, falamma fatahallahu ala rasulihil futuh, tatkala Allah memberikan harta yang banyak kepada negara Islam, kepada Baitul Mal, ya, dan Rasulullah menaklukkan banyak negeri, banyak harta yang didapatkan dari rampasan perang. Maka Rasulullah bersabda, man mata falahu mal faliwarasatihi, wa man mata fa'alayya dayn fa'alayya qada'uha, fa'alayhi daynun, wa man mata wa laysa lahu mal fa'alayya qada'uha, wa man mata fa'alayhi daynun fa'alayya qada'uha. Rasulullah bersabda, siapa yang di antara kalian wafat dan meninggalkan harta, maka hartanya untuk ahli warisnya. Dan siapa di antara kalian yang wafat meninggalkan hutang, saya, kata Rasulullah, itu Baitul Mal yang membayarkan hutang-hutangnya. Al-Imam Nawawi mengomentari hadis ini dalam Syarah Sahih Muslim, dan beliau mengutip pendapat perkataan Al-Imam Al-Mawardi, ulama besar al-Mazhab Syafi'iyah, Qadil Qudah, merupakan qadi di masa pemerintahan Islam di waktu itu, bahwa dari hadis ini menjadi kewajiban setiap pemimpin umat Islam untuk membayarkan hutang rakyatnya, baik hutang pribadinya. Artinya apa yang menjadi kewajiban? Kalau tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rakyatmu ada yang berhutang, kenapa tidak engkau bayarkan? Padahal harta warisnya tidak cukup. Seperti itu. Ketika negara tidak hadir dalam hal ini, tidak dibayarkan, tentu ini menjadi urusan si mayat dengan orang tersebut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kami akan beralih ke penelpon. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini di mana? Dengan EI di Sukabumi. Silahkan Bapak. Mau nanya pembagian waris, Ustaz. Silahkan. Saya meninggalkan satu orang istri. Ayah Anda siapa namanya? Badrudin. Pak Badrudin wafat tahun 2017. Tanggal bulannya masih ingat? Oktober. Terus Meninggalkan istri satu istri. Bapak ibu dari Badrudin masih hidup? Udah meninggal, Ustaz. Ya. Istri, kemudian siapa lagi? 4 orang anak laki-laki. Terus? Dan 3 orang anak perempuan. Ya. Hanya ini ahli warisnya. Antum mau menanyakan hak masing-masing? Ya gitu, Ustaz. Istri dapat 1/8, sisa untuk anak. Sisa anak dibagi, anak laki-laki 2 bagian, 4 kali 2, 8, tambah 3 dibagi 11. Berarti dibagi 8, 1/8, 7. 7 dibagi 11, ada pecahan. 11 dikali 8. Menjadi 8. 11 dikali 1, 11/88. 7, laki-laki 2 bagian, 7 dikali 2, 14. 14. Perempuan 1 bagian, 7. Hartanya dibagi 88 bagian. Akhirnya dicatat. Istri beliau mendapatkan 11/88. Jelas? Jelas.
anak laki-laki beliau masing-masing dapat 14/88. Nah, Ustaz. Anak perempuannya masing-masing dapat 7/88. Oh ya, Ustaz. Kalau untuk Ibu Ustaz, 11/88 itu ditambah yang 1/8 apa gimana Ustaz? Tidak ada 1/8 lagi. Oh iya Ustaz. Istri beliau dapat 11/88. 11/88 itu 1/8 itu. Oh iya Ustaz. Ya. Terus apabila nanti setelah terbagi semua sesuai dengan ini Ustaz, kan misalnya ada hutang yang belum datang gitu Ustaz orangnya. Kalau misalkan tiba-tiba setelah dibagi seperti ini harta warisnya, terus masih ada hutang yang masuk, itu bagaimana Ustaz? Secara apa kita rame-rame dari seluruh ahli waris itu patungan membayar hutangnya atau gimana Ustaz? Status warisnya. Kenapa belum masuk hutangnya? Hutangnya dibayarkan dulu. Iya, sekarang kan udah semua nih. Tapi seandainya Ustaz, ada kolega dari orang tua yang belum tahu atau ada situasi seperti itu, ada yang datang di kemudian hari gitu Ustaz. Sedangkan warisan telah terbagi itu gimana Ustaz? Ambil dari harta masing-masing sebesar porsi masing-masing. Oh, nah Ustaz. Jadi berarti pembagiannya udah sah gitu Ustaz ya. Kalau tidak ada hutangnya dan sudah diyakin tidak ada, sah pembagiannya. Ternyata ada, kemudian ada yang menuntut, mendakwakan, tentu Anda minta bukti-buktinya. Ternyata menurut Anda bukti-buktinya sah dan ahli warisnya juga mengakui sah. Ya. Maka dalam hal ini masing-masing mengeluarkan membayarnya sebesar porsinya dia. Nah, Ustaz. Nah, syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah ikut berpartisipasi dan bertanya langsung. Semoga jawaban dari Ustadz menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Berikutnya kami buka kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Yuni. Silakan Ibu, pertanyaannya langsung. Ustadz, saya mau bertanya, ayah saya udah meninggal. Nah, beliau meninggalkan satu istri, dua anak. Nama ayah Anda siapa? Bapak Kursin. Pak Kursin wafat tahun? Tahun 1997. Ya. Nah, anaknya laki-laki satu telah meninggal, adik saya, dua anak perempuan. Istri beliau, Ibu? Ibu masih ada, tapi statusnya ibu sudah menikah lagi, Ustaz. Pada saat Pak Kursin wafat tahun 97, itu masih status istri beliau atau tidak? Masih, Ustaz. Masih istri beliau berarti kan ya? Betul. Beliau dapat hak waris itu. Walaupun sekarang sudah menikah lagi, tapi ketika Pak Kursin wafat, statusnya masih hubungan suami istri, maka dia dapat. Boleh saya tahu, Ustaz, hak warisnya beliau berapa ya? Tetap 1/8 ya? Tetap Pak istri. Terus anak laki-lakinya yang udah meninggal? Sebentar. Pada saat Pak Kursin wafat, tahun 97 itu, orang tua Pak Kursin sudah wafat atau masih ada yang hidup? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Iya. Masih hidup atau sudah wafat? Maaf, Ustaz. Sudah wafat? Iya, sudah wafat. Orang tuanya sudah wafat. Ya. Kemudian pada tahun 97 ketika Pak Kursin wafat, anak-anaknya yang hidup berapa orang? Laki berapa perempuan? Laki-laki 1, 2 perempuan. 1 anak laki-laki. 2 perempuan. 2 anak perempuan.
Ya, ini cuma ahli warisnya. Iya. Istri dapat 1/8, dapat sisa, ini bagi 4, 8, 1, 7, 4 ke 8, 32, 4, laki-laki 14, perempuan 7, 7. Harta Pak Kursin seluruhnya dibagi 32 ya Ibu? 32 dibaginya. Ya, istri beliau 4/32. Kemudian anak laki-laki beliau dapat 14/32. Anak perempuan beliau masing-masing dapat 7/32. Yang saya mau tanyakan, anak laki-lakinya udah meninggal dunia. Nah, ini dia jatuh ke anaknya atau gimana Ustaz? Anak laki-lakinya kapan meninggal dunianya? 3 tahun yang lalu Ustaz. 3 tahun lalu berarti 2018. Iya. Ya. Berarti ini harta sampai sekarang belum dibagi. Kondisinya rumahnya ini sedang dalam kondisi disewakan Ustaz. Sewakan kan bisa dieksekusi, bisa dijual. Iya, benar. Kalau ada ahli waris yang mau beli, bisa beli. Kalau dijual ke orang lain juga bisa dijual kok. Betul Ustaz, kita lagi dalam proses penjualan. Nah, karena lagi menunggu kan enggak ini ya Ustaz ya, sambil nunggu penjualan itu kita sewakan dulu Ustaz gitu. Saya pikir daripada rumah itu kosong ya, Ibu pikir gitu kan, daripada rumahnya kosong, kita sewakan dulu. Tapi memang kita udah pasang plang untuk dijual rumah itu. Udah lama Ustaz dari 97. Ya, udah lama kita mau jual tapi memang belum laku-laku Ustaz. Dari 97 sampai 2021 belum laku-laku. Mungkin gini, maaf Ustaz, mungkin gini, waktu ayah saya meninggal, saya masih tempatin rumah itu. Nah, setelah anaknya pada nikah ini Ustaz, sekitar 10 tahun yang lalu lah, nah kita sewain gitu loh Ustaz. Tapi memang ketika kita tempatin juga dalam kondisi kita memang mau jual gitu Ustaz. Ya, tidak ada masalah. Cuman ini sekarang hak dari yang anak laki-laki itu 14/32 dari aset itu. Gitu ya Ustaz. Jadi nanti saya hibahkan maksudnya saya berikan kepada anaknya ya Ustaz ya. Kan udah meninggal nih adik saya. Saya kasihin ke anaknya ya. Ahli warisnya bukan anaknya. Ke ahli warisnya adik saya. Iya, ahli warisnya kalau ada anak laki-laki berarti tidak dapat saudara-saudarinya dan ibunya. Maaf, ibunya dapat di sini. Iya, ibunya dapat. Berarti jadi ahli warisnya tetap dapat bagian ayahnya ya Ustaz ya. Anak laki-laki yang ini siapa namanya? Anak adik saya maksudnya Ustaz ya. Anak Pak Kursin itu. Rendra. Ya, Rendra ini wafat, berarti ahli warisnya ibunya dia. Oh gitu Ustaz ya. Dapat 1/6. Oh, jadi dari 4/32 itu dapat lagi 1/6-nya gitu Ustaz. Dari 14/32 si ibunya beliau, yaitu istri Kursin, dari istrinya Pak Kursin. Iya, dari istri Pak Kursin. Oh, jadi jatahnya anak laki-laki ini, Rendra ini, tetap dapat ke ibunya ya Ustaz ya? Iya, ibunya dapat 1/6. Oh, setelah itu baru saya kasihin ke ahli warisnya Rendra gitu? Ketika Rendra wafat, istrinya masih hidup kan? Masih, tapi istrinya sekarang udah nikah lagi dok, Ustaz? Iya nggak apa-apa. Oh istri, gitu. Berarti ahli warisnya istri. Anaknya ada berapa orang? Anaknya Rendra ada 1. Laki atau perempuan? Laki-laki Ustaz. Itu anak laki. Berarti ibunya mendapat 1/6. Iya. Istri beliau 1/8. Sisa anak laki-laki. Sisanya laki-lakinya. Ya, 8 dengan 6, 24 kan ya. Sisanya 24, 4, 3, 17. Dari 14/32 harta Rendra tadi, 4/2 dibagi 24 lagi. 4/24 milik
ibunya beliau, yaitu istri Pak Kursin. Berarti di sini istri Pak Kursin dapat 4/32, kemudian mendapatkan juga 4/24 dari harta Rendra. Oh, gitu ya. Istri Rendra mendapatkan 3/24 dari harta keseluruhan harta Rendra. Oh, gitu. Ya. Nah, terus? Kemudian anak laki-lakinya mendapat 17/24. 17/24. Oh gitu ya. Jadi ya ya saya paham kalau gitu dok. Ustadz, oke. Makasih banyak ya Ustadz ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ustadz atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan kepada penanya via telepon khususnya dan kita semuanya yang mendengarkan di kesempatan kali ini. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum Pak Ustadz. Suami saya sewaktu masih hidup mau menjual sebidang tanah warisan dari orang tuanya. Suami meninggal 24 Juni tahun 2020. Dia hanya memiliki seorang adik laki-laki. Sampai sekarang tanah tersebut belum ada yang beli. Pada saat mau dijual, suami dan adiknya pasang harga 1 miliar. Kemudian pertanyaannya. Jadi apabila laku setelah dipotong-potong biaya, hasilnya akan dibagi 2 dengan adiknya. Waktu itu suami sempat bilang ke saya, apabila tanah laku, dia berencana mau infak. Dia berwasiat kepada saya kalau tanah laku, dia mau infak atas nama ayah dan ibunya. Dua-duanya sudah meninggal masing-masing 50 juta, jadi total 100 juta. Sekarang tanah tersebut ada yang nawar sekitar 500 juta. Jadi bila laku, jatah suami hanya sekitar 250 juta. Adik suami masih hidup. Apakah rencana suami untuk infak atas nama kedua orang tuanya harus saya laksanakan sebesar 50 juta seorang atau kedua-duanya jadi 100 juta? Ingat tanah tersebut harganya tidak 1 miliar tapi 500 juta. Mohon penjelasannya Ustaz, silakan. Lihat dari persentasenya, keseluruhan harta suami Anda tadi, ya, apakah 100 juta itu lebih dari sepertiga yang dari tanah warisan? Iya, di situ dia lebih sepertiga. Tapi dari keseluruhan harta, kalau dia mengatakan kalau tanah terjual dia infakkan, ya, kalau tanah terjual, ya, berarti kalau tidak ada aset harta yang lain tidak termasuk. Dia mengatakan hanya tanah terjual, dia akan berinfak. Dan ini berarti nazar. Dan sekarang terjual dengan harga 500, berarti haknya 250. Yang 100 juta lebih dari sepertiga. Anda lihatlah hartanya yang lain ada atau tidak. Dan itu bisa memposisikan 100 juta itu di bawah sepertiga atau tidak bisa. Ya, kalau bisa, cukup umpamanya 100 juta berarti ada aset yang lain ditinggalkan oleh suami senilai 100 juta. Berarti 350 harta suami seluruhnya. Yang 100 juta itu berarti kurang dari sepertiga boleh ditunaikan. Bila tidak, maka hanya boleh sepertiga dari 250 juta. Wallahu a'lam. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di layanan telepon bagi Anda yang bertanya langsung seputar pembahasan ini. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Musa, Bapak, di Jakarta. Silakan Pak Musa pertanyaannya. Pertanyaannya gini Ustaz. Saya
Nah, orang tua saya ada tanah luas 400 meter kurang lebih. Halo? Ya, lanjutkan. Ya. Ya. Kemudian saya 6 bersaudara, Ustadz. Betul, dengan Musa. Halo? Bapak cukup mendengarkan via telepon saja, tidak usah memantau via televisi ya, atau via radio. Cukup mendengarkan suara kami dari radio, dari telepon. Silakan lanjutkan. Ya, punya 6 saudara, 3 laki-laki, kemudian 3 perempuan. 1 orang adik saya sudah meninggal yang perempuan. Sekarang pertanyaannya apa? Mau bagi warisan Anda atau apa? Pertanyaannya, tanah yang 400 tersebut itu kan mau dibagi-bagiin ke anak-anaknya, Ustadz. Itu bagiannya seperti apa, Ustadz? Orang tua Anda masih hidup. Ustadz. Ya, dia mau hibah. Iya, betul. Ya, boleh dia menghibahkan rata kepada semua anaknya. Ini menurut pendapat sebagian para ulama dari mazhab Syafi'iyah. Sebagian para ulama lain mengatakan tetap 2:1, 2 bagi laki-laki, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Ya. Iya, Ustadz. Jelas? Jelas, Ustadz. Kemudian pembagiannya jadi kalau laki-laki dari 400 itu seperberapa, Ustadz? Untuk Kalau tanah bisa dibagi per. Oh, jadi nominal ya, Ustadz? Yang bisa dibagi per tentu adalah rupiah. Kalau tanah bagi per tentu tidak. Kecuali orang tua Anda ya mengatakan ini ada 400 meter, ya kalian miliki bersama dengan saham ada anaknya ada berapa semuanya? Ada 6, Ustaz. Dan masing-masing saham 1/6. Mau laki mau perempuan semuanya saham 1/6. Oh, kalian kalau 400 ini kalian bagi jadi kecil umpamanya. Kalau dibagi 6 berapa itu? Berarti 400 dapat 80 lebih ya, kurang ya. 70 paling kan ya. Iya, kurang lebih 70. Dan kalau 70 kalau bentuknya petak masih mending. Kalau bentuknya tidak jelas, buldar ke atau apa, itu tuh bagian yang samping tidak layak untuk dibangun. Ya, lihatlah kalau bentuknya apa, kaplingan atau seperti apa, bisa nggak kira-kira dibagi? Bentuknya bisa dibagi, Ustaz. Bentuknya kotak bisa dibagi, Ustaz. Bentuknya kotak, dibagi 6 jadi berapa? 80, enggak bisa kan ya? 70 kurang lebih, Ustaz ya. 65 kurang lebih, Ustaz. 65 ya, type. 65 bisa bangun apa? Bisa bangun rumah? Bisa, Ustaz. Tanpa ada jalan. Ya itu termasuk jalan berarti ya, Ustaz ya. Enggak tahu saya. Artinya memungkinkan atau tidak? Ya, yang bisa. Ya udah, silakan dibagi dan dinilai kemudian. Tentu yang di depan jalanan umum, yang bagian belakang berbeda harganya. Yang terjepit, yang tidak ada akses kemana-mana, tentu berbeda harganya. Jadi pembagiannya walaupun anaknya laki-laki dengan perempuan ini sama ya, Ustaz ya? Terserah si orang tua. Dia mau menyamakan boleh, dia 2:1 pun tidak ada masalah. Nah gini, Ustaz, kalau misalnya kan sebenarnya gini, Ustaz, statusnya. Jadi masing-masing anak ini sudah membangun. Ada yang anak laki-laki ini kurang lebih 1 orang dapat 60 meter untuk bangunannya saja, Ustaz. Kemudian anak yang kedua laki-laki juga dapat 50 meter, 50 meter, Ustaz. Kemudian anak yang satunya lagi laki-laki itu sudah membangun kurang lebih 90 meter. Yang belum itu ayah Redo. Ayahnya sih ya Redo, Ustaz, karena waktu itu memang sudah dibicarakan. Jadi ini kamu bangun sini, kamu bagian ini bangun ini gitu loh, Ustaz, seperti itu. Yang lain Redo yang dapat 50, abangnya dapat 90. Abangnya dia. Nah ini ada masalah karena merasa kok abang saya lebih besar gitu loh, Ustaz. Tidak ada yang Redo anak. Ya, tidak Redo anaknya berarti untuk masalah itu, Ustaz. Yang ada yang laki-laki yang 1 orang itu yang
mempermasalahkan itu, Ustaz? Ini telah kita bahas dalam beberapa pekan yang lalu. Si ayah masih hidup. Ayah masih hidup, Ustaz. Ayah harus memberikan kompensasi kepada anak yang kurang. Kan tadi 90. Dapat 50, kurangnya 40. Yang dapat 60, kurangnya 30. Ayah ngasih ke sini 40, ke yang 60 ngasih 30. Atau nambah lagi dibagi nambah. rata dengan anak itu, Ustaz ya? Kan udah dibangun, nggak bisa tanah dibagi rata lagi, udah dibangun. Bukan, maksudnya nominalnya, Ustaz. Ya tinggal dia dinilai dengan nominal, kemudian dibayarkan meter berapa, kekurangannya tadi dikasih uang. Kalau ayah Anda itu punya uang, kalau dia tidak punya uang, mau bayar pakai apa? Maka dia mengatakan kepada yang paling besar, ya kamu dapat 90, adikmu 50, 60. Berarti 90, 50, 90, tambah 50, tambah 60 berapa jadinya? 200 kan ya? Iya betul, kurang lebih 190 kalian ya? Harus, jadi 90, 50, 50 jadi 190, Ustaz. Tadi nggak ada 60? 50, 90, Ustaz. Ya udah. Jadi 190. Dibagi 3. Itu kan yang warisnya anaknya ada 6, Ustaz. Yang lain dapat berapa? 50-50 juga? Yang lainnya ada yang 30 perempuan, kemudian ada yang waktu itu pernah jual bagiannya, Ustaz. Jadi pernah dijual 20 meter kurang lebih. Kemudian sisanya ya 20 meter itu dibangun, ada bangunannya, Ustaz. Mumpung ayah Anda masih hidup, sampaikan kepada dia, ini ayah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah karena tidak adil bagi anak-anak. Si ayah silakan ambil keputusan, apakah ayah ingin bagi rata atau anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau dia mengatakan, ya udah, saya putuskan anak laki-laki 2, perempuan 1, halal. Ya. Okay. Dengan demikian sekarang yang akan dipertimbangkan yang laki-laki dapat kurang dari laki-laki 1 berlebih, ya. Yang perempuan ini berarti anak perempuan berapa orang? Anak perempuannya 3, Ustaz. 1 sudah meninggal. Laki-laki sudah meninggal tapi dikasih juga? Tetap ada, Ustaz. Sudah disiapkan gitu. Iya. Laki 3 perempuan? 3 perempuan, 3 laki. Berarti si perempuan dapat 1/9 dari 400. Laki-laki dapat 2/9 dari 400. 400 meter. Kekurangan masing-masing ya bisa harus ditambahkan oleh ayah Anda dari uang pribadinya, dari aset yang lain, atau yang mendapat lebih memberikan selisihnya untuk menutupi menjadi 2/9, 2/9, 2/9, 1/9, 1/9, 1/9 dari 400. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fikum. Terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Nampaknya pertanyaan Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ihtitam. Fadhal ya Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, aturan yang dijelaskan oleh Allah dalam kitabnya dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya dan dirincikan oleh para ulama fikih kita dari semua madhab yang mu'tabar, dari mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, Syafi'i, dan mazhab Hambali, sangat jelas dan sangat detail. Tinggal lagi kita mempelajarinya dengan baik, sehingga dengan itu keadilan akan tegak di atas diri kita dan di atas orang-orang yang kita cintai, agar semua kita diridhai oleh Allah, antara orang tua dengan anak-anaknya, antara saudara dengan saudarinya, dikumpulkan oleh Allah nanti di dalam surganya yaumil qiyamah. Wallahu wal taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.